Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nursafitri. Perkenalkan, nama saya Zulaiha. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran Part 1. Oke, sebelum itu, seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam yang pertama dan yang paling utama. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Namun yang menjadi permasalahan dan perbedaannya yaitu kapasitas manusia yang terbatas dalam memahami Al-Quran. Al-Quran juga sebagai lentera kehidupan umat Islam yang memiliki kesucian, keaslian, dan keluasan pembahasan yang tidak pernah kering, bahkan tidak terbantahkan lagi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama bagi semua nabi, dan kitab suci Al-Quran adalah sumber yang paling utama bagi ajaran Islam yang dianut oleh hampir seperempat penduduk dunia hari ini. Al-Quran juga menyuruh manusia untuk belajar dari sejarah dan dapat mengambil perbandingan dari kejayaan dan juga kejatuhan dari umat-umat sebelumnya dengan tujuan untuk menghadapi masa depan. Al-Quran juga mendorong manusia agar mengembangkan kemampuan berpikirnya supaya seimbang dengan kemampuan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran dan tanggung jawab manusia yang telah diamanahi oleh sebuah ilmu. Nah, Al-Quran juga sebagai pedoman hidup untuk menuntun manusia supaya dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai rasmu Al-Quran. Secara bahasa, rasm adalah gambar atau tulisan. Nah, secara istilah, rasmu Al-Quran merupakan tata cara menuliskan huruf dan kalimat Al-Quran dengan menyesuaikan metode yang ditetapkan dalam Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Istilah dari rasmu Al-Quran itu juga dapat diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Utsman bin Affan dan 4 sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Nah, rasmu Al-Quran berarti cara atau kaidah-kaidah penulisan huruf-huruf dari kata-kata Al-Quran yang disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan dan dipedomani oleh tim penyalin Al-Quran yang dibentuknya dan terdiri atas Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Al-Zubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdullah Ar-Rahman ibnu Al-Haris ibnu Hisham. Pada awalnya, mushaf para sahabat itu berbeda antara satu sama lain. Mereka mencatat bahwa wahyu Al-Quran itu tanpa pola penulisan standar. Tapi karena pada umumnya yang dimaksud itu hanya untuk kebutuhan pribadi dan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, perbaikan rasmu Al-Quran itu berjalan dengan bertahap. Pada awalnya itu, syakal itu berbentuk titik. Kemudian berubah dari penentuan harokat yang berasal dari huruf gitu. Dan hal tersebutlah yang dilakukan oleh Al-Khalil. Perubahannya itu kayak fathah berubah tanda garis bujur di atas huruf. Kasroh itu berupa tanda garis bujur di bawah huruf. Nah, kalau doma itu dengan wawu kecil di atas huruf. Kalau tanwin dengan tambahan tanda yang serupa. Terus alif yang dihilangkan dan digantikan pada tempatnya dituliskan dengan warna merah. Hamzah yang dihilangkan dituliskan berupa hamzah dengan warna merah tanpa huruf dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran sendiri itu memiliki kaidah-kaidah dalam penulisan kan. Kaidah atau aturan penulisan tersebut itu ada sekitar 6 hal. Yang pertama itu ada al-hafz atau penghapus, al-ziyadah atau penambahan, penulisan al-hamzah, ada al-badal atau penggantian, terus ada al-waslu wa al-faslu, itu persambungan dan pemisahan, dan tulisan atau kata yang bisa dibaca dan dibunyikan. Oke, yang pertama itu ada al-hafz. Al-hafz itu berarti menghapus, membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Contohnya itu kayak kita meniadakan huruf alif di kalimat sodiqina menjadi sodiqina gitu. Terus yang kedua ada al-ziyadah yang berarti penambahan. Contohnya itu kayak penambahan huruf waw di kalimat ulaika. Kan kalau ulaika itu u-nya itu pendek ya. Tapi kita tambah waw
tapi tetap pendek. Jadi ulaikanya ada wawunya gitu. Terus yang ketiga ada al-hamzah. Nah, al-hamzah itu ada hamzah berbentuk alif, contohnya an'amta. Terus ada hamzah berbentuk wawu, contohnya syufa'u. Terus ada hamzah berbentuk ya, contohnya yauma idzi. Dan hamzah yang tidak berbentuk, contohnya ja'a. Jadi hamzahnya itu bentuk asli gitu. Terus yang keempat itu ada al-badal atau mengganti. Kayak contohnya mengganti huruf alif menjadi huruf wawu di kalimat sholata. Sholata, la-nya itu pakai alif tadinya, terus diganti menjadi pakai wawu. Sholata, pakai wawu gitu. Terus yang kelima ada al-wasl wa al-fasl, atau berarti menyambungkan huruf, penyambungan kata yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu gitu. Contohnya kayak mimma, itu kan minma ada nun matinya, itu kita hilangkan nunnya diganti dengan tasydid jadi mimma gitu. Yang keenam itu ada kata yang bisa dibaca dan dibunyikan. Itu contohnya kayak ada satu kalimat yang memiliki dua qiraat, tapi kita menggunakannya qiraat yang paling sering digunakan. Kayak kalimat ihdinas syirata dan ihdinas syirata. Ada yang menggunakan qiraat syirata dan ada yang menggunakan qiraat sirata. Tapi kita cenderung menggunakan qiraat yang ihdinas syirata. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Al-Quran dapat dipahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi pengertian nuzul Al-Quran yang dimaksud yaitu pengertian majazi, yang merupakan penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, perbedaan kitab Al-Quran dengan kitab yang lainnya itu sangat jauh berbeda dengan kitab-kitab wahyu lainnya. Terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah akan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau, karena setiap peristiwa yang beliau alami itu selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Terus yang kedua ya agar Al-Quran itu mudah dihafal. Nah, untuk hikmah turunnya Al-Quran sendiri secara berangsur-angsur yaitu yang pertama untuk meneguhkan hati Rasulullah, yang kedua sebagai tantangan dan mukjizat, yang ketiga untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, yang keempat relevan dengan peristiwa, pentahapan dan penetapan hukum, yang kelima karena proses turunnya yang berangsur-angsur jadi orang pun mengkajinya bisa sedikit demi sedikit gitu. Dan yang terakhir itu mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang asbab al-nuzul. Oke, asbab nuzul itu merupakan idhofah yang terdiri dari kata asbab yang merupakan jama dari kata sabab atau sebab, alasan, dan ilat gitu. Dan nuzul itu bermakna al-su'ud atau turun. Sehingga asbab an-nuzul itu kalau secara literal itu bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Nah, Muhammad Abdul Halim Al-Zarqani sendiri menjelaskan bahwa asbab nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Kalau menurut Mana Al-Qotan, asbab an-nuzul itu suatu yang karenanya Al-Quran itu turun sebagai penjelasan terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan gitu. Nah, untuk dapat memahami asbab an-nuzul ini tidak ada cara lain kecuali ya kita menelaah secara historis lewat pendekatan riwayat yang sampai di hadapan kita, yang tersebar luas dalam berbagai kitab hasil karya para ulama. Nah, untuk hikmah asbab nuzul sendiri, yang pertama itu untuk mengetahui hikmah dari pemberlakuan suatu hukum. Yang kedua itu untuk memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadinya gitu. Yang ketiga yang pasti untuk memudahkan menghafal dan memahaminya. Yang keempat itu apabila lafaz yang diturunkan itu bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan penghususannya, maka adanya asbabun nuzul itu akan membatasi tashi itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab gitu. Terus yang kelima, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk
untuk kita memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. Dan yang keenam itu sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tuh tidak diterapkan kepada orang lain gitu karena dorongan permusuhan atau perselisihan. Baik, selanjutnya pada bagian keempat yaitu maki dan madani. Kata maki berasal dari kata bahasa Arab yaitu yang artinya Mekah, dan madani berasal dari kata Madinah. Selanjutnya kata al-maki dan al-madani kemasukan huruf ya, sehingga berubah menjadi al-makiyah dan al-madaniyah. Selanjutnya, apa sih maki itu sendiri? Maki itu adalah istilah yang merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Madani yaitu istilah untuk ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya pada Madani yang pertama, Madani ini diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Selanjutnya, konteks sosial dari Madani ini cenderung fokus pada pembentukan suatu negara Islam, di mana pada masa itu pembentukan tentang hukum-hukum dan tata cara sosial politik yang berbeda dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Terus kemudian yang ketiga ada Madani ini fokus pada hukum-hukum, tata tertib ibadah, dan panduan tentang tata cara sosial politik yang islami. Kemudian yang keempat, memberikan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi dan politik dalam masyarakat Islam. Dan yang terakhir nih, yaitu gaya bahasa dari Madani ini cenderung lebih terkait pengaturan dan panduan praktis. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu bagian kelima tentang nasikh dan mansukh. Nasikh itu secara bahasa artinya menghapus, menghilangkan, dan menulis. Sedangkan menurut istilah artinya dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapus dalil syari atau lafadznya. Pada hakikatnya nasikh ini bukan menghapus menurut manusia, tapi memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nasikh ini merujuk pada ayat Al-Quran atau hadis yang berfungsi sebagai pengganti atau pembatal terhadap ayat atau hadis lainnya. Sedangkan mansukh, maksud saya adalah ayat Al-Quran atau ada ayat Al-Quran atau hadis yang hukum atau perintahnya telah digantikan atau dibatalkan oleh ayat atau hadis yang lain, yaitu nasikh. Selanjutnya, contoh-contoh dari nasikh dan mansukh. Yang pertama dari ayat Al-Quran, contoh ayat nasikh itu pada surat Al-Baqarah ayat 219 tentang mengizinkan minuman keras dengan beberapa syarat tertentu. Kemudian mansukhnya itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan melarangan meminum minuman keras secara tegas. Kemudian contoh lainnya pada hadis yaitu maksud saya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Sedangkan mansukhnya yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda lagi atau mengoreksi pernyataannya dengan mengatakan kecuali dosa besar. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi nasikh dan mansukh. Apa sih fungsi nasikh dan mansukh? Yang pertama yaitu untuk mengklarifikasi hukum yang berubah. Nasikh dan mansukh ini membantu dalam menjelaskan perubahan-perubahan hukum dalam Al-Quran maupun hadis sepanjang sejarah Islam. Ini membantu untuk para ulama dan umat Islam dalam memahami
beberapa perintah atau hukum yang mungkin terlihat bertentangan dengan yang lainnya bisa berlaku pada konteks waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu mengatur prioritas. Konsep nasikh dan mansukh ini membantu menentukan hukum dan perintah mana yang memiliki prioritas ketika terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara ayat dan hadis yang berbeda. Kemudian yang ketiga, memberikan kehati-hatian pada penafsiran. Pada ulama dalam Islam saat menafsirkan Al-Quran dan hadis perlu memperhatikan nasikh dan mansukhnya, tidak mengambil perintah atau hukum yang sudah dibatalkan atau digantikan. Hal ini sangat membantu untuk memastikan bahwa penafsiran hukum Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Selanjutnya nomor 4 yaitu pengembangan hukum. Maksudnya apa? Konsep nasikh dan mansukh ini membantu dalam pengembangan hukum Islam atau fikih. Menurut konteks hukum Islam atau fikih ini, ulama dapat menggunakan pemahaman tentang nasikh dan mansukh untuk mengambil keputusan Islam yang sesuai dengan konteks nyaman mereka. Kemudian yang terakhir nih, yaitu yang kelima, menghormati dinamika perubahan sosial. Maksudnya gimana? Konsep nasikh dan mansukh ini dapat membantu Islam dalam mengakomodasi perubahan sosial dan konteks historis yang berbeda. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat yang dapat berubah, nasikh dan mansukh ini dapat membantu menjaga relevansi hukum Islam sebagai dari berbagai situasi. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.